kampus itu sekarang kebebasannya kurang ya, sudah menjadi politis ya. Kalau dulu zaman saya, meskipun yang berkuasa Orde Baru, tapi kampus itu masih sangat dihargai. Nah sekarang ini kampus sudah lebih politis, sehingga di dalamnya menjadi resah, campur tangan politik ke dalam terlalu jauh, sehingga kampus selalu bergerak sendiri sekarang kan. Dan sudah mulai ya biarkan aja, ini namanya demokrasi kan. Ya, saya kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Prof. Sulis. Prof. Sulis, tadi Mahfud MD mengatakan bahwa kampus-kampus di era sekarang ini sudah sedikit banyak mendapatkan intervensi politik. Kalau memang sudah kampus-kampus ini sudah banyak terkena intervensi politik, apakah kemudian ini susah bagi kampus-kampus untuk lebih garang bersuara untuk bisa memperbaiki demokrasi, atau dalam tanda kutip ikhtiar kita untuk merevisi nilai demokrasi kita agar tidak stagnan di C tadi, kalau ibarat ujian begitu Prof. Sulis? Ya, secara filosofis kan memang ilmuwan itu harus menanggapi apa yang disuarakan, dikeluhkan oleh warga masyarakat ya, persoalan-persoalan berat hari ini. Itu menjadi kewajiban moral kami untuk bersuara. Tadi yang disampaikan Pak Mahfud ada benarnya, karena misalnya di perguruan tinggi negeri itu kami memang sungguh pun statusnya otonom ya, PTNBH itu kan perguruan tinggi yang diberi status otonomi, tetapi banyak sekali intervensi dari pemerintah berupa kebijakan-kebijakan, pengaturan-pengaturan yang sangat memberikan dosen itu limitasi gitu, sangat disibukkan oleh berbagai macam persoalan-persoalan administratif, birokrasi, sehingga bahkan untuk membaca dan melakukan penelitian yang sangat signifikan dengan keilmuannya sendiri yang membutuhkan waktu dan konsentrasi banyak itu tidak bisa gitu, karena harus menjalankan macam-macam borang yang harus diisi ya. Nah itu betul dalam hal ini, jadi memang intervensi pemerintah dalam kampus itu besar sekali. Dan yang kedua adalah soal politik akademik, di mana rektor itu 35% suaranya ditentukan oleh pemerintah melalui Menteri Pendidikan. Jadi kalau kampus menginginkan si A jadi rektor, suara pemerintah ke B, maka yang akan jadi adalah B. Dan itu sudah ada beberapa kasusnya di mana aktivitas akademikanya menjadi kurang berkenan begitu. Baik, jadi Prof. Sulis, Anda mau mengatakan ada intervensi politik, ada kekuatan besar dari pemerintah begitu untuk mengintervensi guru-guru besar dan juga rektor atau sivitas akademika kampus, terutama untuk kampus negeri? Iya, memang begitu keadaannya. Boleh ditanya sama teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Baik, itu realitanya yang dianggap kejadian begitu. Tapi tidak hanya itu. Kemarin yang juga menarik pada saat UI menyampaikan suaranya, Prof. Krishasuti ini juga menyatakan ada intervensi dalam bentuk WhatsApp yang dianggap ini adalah salah satu alumni dari UI. Nah, ini bisa dijelaskan bentuk intimidasi yang didapatkan lewat pesan percakapan ini seperti apa, Prof. Sulis? Ya, sebenarnya percakapan yang menolak deklarasi ini banyak sekali dari kalangan kampus juga ya, dari kalangan alumni, karena mereka bilang kok kampus seperti mahasiswa demo-demo di jalan gitu ya. Mereka kurang mengerti apa filosofi dari keberadaan para ilmuwan di kampus. Kita itu adalah lembaga yang memiliki kebebasan akademik, ilmuwan yang memiliki kebebasan akademik, dan juga ada in the heart of society. Kami itu ada di jantungnya masyarakat, sehingga kami salah kalau kami tidak menyuarakan kegelisahan dan keresahan masyarakat, terutama hari ini adalah di dalam menjelang pemilu, di mana penyelenggara negara sendiri yang melakukan kecurangan-kecurangan yang sangat masif. Gitu. Tapi ya penyelenggara negara kemudian pemerintah yang tadi Prof. Sulis sebutkan secara spesifik ini siapa? Bahkan termasuk tadi yang WhatsApp itu siapa sebenarnya? Dari kalangan mana atau backgroundnya apa? Banyak Mas, banyak. Itu kan juga selalu mengatakan bahwa kampus itu jangan mengkritik pemerintah. Bahkan kemarin saya udah melihat ada kampus-kampus yang
menjadi counter dari gerakan kami ya, mereka mendukung pemerintah, itu sesuatu yang sangat sangat apa ya, tidak seharusnya semacam itu, karena ilmuwan itu memang harus mengkritik. Ilmuwan, budayawan itu tugasnya memang menjadi apa ya, balancing power di dalam pemerintahan. Saya kira itu. Jadi segala macam pendapat-pendapat yang menghambat kami itu tidak kami perhatikan. Kami akan jalan terus. Gitu. Artinya banyak dari berbagai elemen termasuk pemerintah dan juga background lainnya begitu yang ikut mengintervensi dalam tanda kutip. Saya mau ke Pak Ali. Pak Ali, ini masih nyambung dengan pernyataan kemarin dari Istana. Pak Ari Dwi Payana langsung menyatakan ya wajar-wajar saja kemudian ada pertarungan opini, kemudian ada strategi dari partisan begitu. Ini kan secara tidak langsung menganggap sebagai kampus-kampus ini seperti partisan begitu. Ada sisipan politik atau seperti apa makna yang Anda tangkap dari pernyataan Istana kemarin? Ya, jadi kampus itu pilar penting dalam konteks sosial masyarakat. Jadi kalau boleh saya katakan kampus adalah penjaga kebenaran dalam suatu masyarakat, rujukan. Karena kalau disampaikan tadi Prof. Sulis bahwa balancing power, saya sepakat kampus itu penyeimbang dari kekuasaan. Bahkan kalau kita misalkan track ke belakang, beberapa rezim-rezim otoriter itu yang menggulingkan ya jantung utamanya ya dari kampus gitu. Kampus adalah ruang sipil akademik menyuarakan kebenaran, itu satu. Yang kedua tadi terkait efek elektoral, karena saya harus menganalisa aspek itu ya, karena kebetulan gelombang petisi moral ini disampaikan di tahun politik ya, di injury time, di last minute menjelang pencoblosan, pasti saya sampaikan tadi punya resonansi politik begitu. Nah, apa kemudian resonansi politiknya? Resonansi politiknya adalah legitimasi Presiden Jokowi. Ini soal legitimasi ya. Nah, kalau kemudian Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara itu delegitimasi ya, nah ini berbahaya. Catatan saya begini, Presiden Indonesia itu bukan hanya sekedar kepala pemerintahan, beliau itu adalah kepala negara. Menurut saya sebagai kepala negara ketika sudah dilantik menjadi presiden, beliau sudah bukan lagi politisi, beliau adalah seorang negarawan. Bedanya politisi dengan negarawan adalah kalau politisi memikirkan soal election, soal pemilu mendatang, tetapi kalau negarawan adalah memikirkan tentang generasi yang akan datang. Nah, begitu Presiden Jokowi adalah masuk sebagai presiden, beliau adalah kepala negara. Kepala negara harus berdiri di atas semua golongan. Kepala negara harus netral. Meskipun ini agak debatable, tapi beliau itu presiden ya, yang punya dua posisi sekaligus. Seorang kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Nah, itu Mas menurut saya. Nah, kemudian karena soal desakan dari kampus ini adalah seruan moral, nah menurut data kita ada 3 isu sebenarnya Mas. Kalau isu ini kemudian menggelinding ya, punya efek resonansi, itu juga sedikit banyak akan berefek kepada elektabilitas seorang capres. Nah, karena harus diakui Jokowi itu sekarang adalah mega influencer. Ada nama influencer, ada namanya mega influencer. Sebagai mega influencer, ketika Presiden Jokowi propertinya turun, yang saya sampaikan tadi itu akan punya efek kepada pasangan yang didukung Presiden Jokowi hari ini. Itu sebenarnya yang kemudian menurut saya harus di-highlight. Ya, efek elektoral itu nyata adanya ketika memang Presiden Joko Widodo atau yang mewakili sebagai pemerintah, sebagai negara terus-terusan berperilaku mempertunjukkan adanya penyimpangan demokrasi di masyarakat. Tapi karena waktu kita terbatas, sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita kupas. Tapi intinya sebenarnya semua masyarakat, terutama akademisi, guru-guru bangsa, guru-guru besar ini menginginkan adanya perbaikan demokrasi, adanya kecurangan politik yang bisa diselesaikan begitu, karena demokrasi ini bukan hanya sekedar menjelang pemilu, tapi nantinya adalah terkait dengan gagasan bangsa yang harus kita jaga sampai ke kehidupan berikutnya untuk kehidupan bangsa ke depan. Terima kasih Prof. Sulis, terima kasih Pak Ali atas insight-insightnya. Semoga kritik dari kita ini bisa benar-benar didengarkan dan kemudian demokrasi kita bisa sembuh atau baik nilainya. Terima kasih, selamat kembali melanjutkan aktivitas.